Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas timnas Indonesia, bahas review timnas Indonesia menghadapi timnas Irak, dan timnas Indonesia kalah dengan skor yang sangat telak, yaitu skornya 5-1. Ini kalau menurut saya para pemain timnas Indonesia kena mental karena kan mereka kan sering bermain kandang, dan ini bermain tandang langsung ditonton oleh supporter lawan, jumlahnya itu sekitar 65.000 penonton. Ini kayaknya kena mental, belum terbiasa menghadapi situasi seperti ini, sehingga timnas Indonesia bisa kalah dengan skor yang sangat telak. Dan ada beberapa pemain timnas Indonesia yang kalau menurut saya bermain sangat buruk sekali, khususnya di posisi menjaga gawang. Dari 4 tembakan yang dilakukan oleh para pemain timnas Irak, malah kebobolan 5 gol, ya karena satunya kan gol bunuh diri dari Jordi Amat. Dan ini Nadeo itu one shot one goal, sangat buruk sekali lah penampilannya, tidak melakukan penyelamatan sama sekali. Dan ini 5 gol dari para pemain timnas Irak juga murni kesalahan dari para pemain timnas Indonesia itu sendiri, karena terlalu banyak membuat kesalahan, salah passing, kurang fokus, sehingga pemain timnas Irak bisa membuat serangan dan bisa mencetak gol. Dan khusus di para pemain bertahan dari timnas Indonesia, pas gol kelima itu Elkan Bagot juga kurang fokus, sehingga pemain Irak bisa mencetak gol. Dan dari Sintayong juga melakukan kesalahan dari segi line up. Nadeo, Adam Alis, dan Denis Sulistiawan tuh bermain sangat buruk. Terus dia juga tidak mau memainkan Sandy Walsh. Sandy Walsh ini nggak tahu ya cedera atau gimana, kan kabarnya dia sempat cedera tapi sudah sembuh, nggak tahu ini mungkin disiapkan dengan Filipina atau gimana. Dan kesalahan Sintayong juga ketika memasukkan pemain, ada blundernya dari Sintayong ketika tim ketinggalan malah memasukkan pemain back sayap yaitu Arhan, bukan malah memasukkan pemain penyerang. Itu juga kesalahan dari Sintayong, ya harus dievaluasi lagi. Dan kita bahas line up-nya. Ini kalau formasi dari timnas Indonesia menggunakan formasi 1-2, dan di posisi menjaga gawang ada Nadeo, one shot one goal. Terus di posisi 3 back tengah ada Elkan Bagot, Rizky Ridho serta Jordi Amat. Kurang bagus defense-nya, harus diperbaiki lagi komunikasi dan fokus. Banyak sekali kecolongan di menangan tadi. Dan terus di posisi back sayap Asnawi seringkali out of possession, melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Ya poin plusnya dia itu semangat juangnya sangat tinggi, tapi kalau semangat juangnya tinggi dan terlalu banyak membuat kesalahan juga sama saja, ya harus dievaluasi lagi. Terus di posisi back kiri Saint Patinama bagus mainnya, bisa mencetak gol. Ini kalau menurut saya itu salah satu pemain timnas Indonesia yang bermain bagus pada peran kali ini. Dan di lini tengah ada Mark Klok, Adam Alis, dan Kambuaya. Kurang bagus mainnya, kurang kompak, terlalu banyak salah-salah passing. Ini passing dari para pemain timnas itu sangat buruk sekali. Terus di lini depan Dendi dan Dimas Derajat bermain buruk. Terus di babak pertama awalnya para pemain timnas Indonesia mampu menjalankan taktik, bisa menyulitkan, defense-nya bagus, tapi setelah kebobolan ya karena kesalahan itu mainnya langsung nggak karuan, malah kebobolan lagi. Dan sempat mencetak 1 gol lewat gol dari Saint Patinama, tapi setelah itu di babak kedua bukannya malah perbaikan permainannya, malah semakin menurun dan lagi-lagi terlalu banyak membuat kesalahan. Ya, ini PR besar dari para pemain timnas Indonesia. Dan kalau menurut saya, kalau ada laga uji coba lagi, lebih baik bermain tandang agar para pemain timnas Indonesia terbiasa bermain dengan laga tandang, bukan laga kandang. Karena kalau ada situasi seperti ini, para pemain timnas Indonesia itu nggak kaget menghadapi laga tandang yang ditonton oleh ribuan supporter lawan. Pak Erick Thohir harus bisa mencari lawan yang kuat dan bisa bermain tandang di kandangnya mereka yang supporternya banyak kalau bisa, agar pemain timnas Indonesia terbiasa. Dan di pertandingan selanjutnya menghadapi Filipina, timnas Indonesia harus memperbaiki kekurangan itu. Dan Filipina juga kalah menghadapi Vietnam, ya harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, harus bisa menang menghadapi Filipina, harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan, dan Sintayong harus bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan tersebut.
Ya mudah-mudahan para pemain timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Saya yakin para pemain timnas Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga bisa lolos di grup ini, di fase grup di kualifikasi Piala Dunia ini dan bisa lolos di round selanjutnya. Ya saya akhiri, kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.